Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang Allah muliakan, semoga Allah muliakan kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa bersabar atas kendala yang kita hadapi saat ini, ujian, rasa sakit, kekurangan harta dan penghasilan, atau hal-hal yang menyakitkan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa istiqamah di atas tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan saudaraku yang Allah muliakan, marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa kita akan memulai perjalanan kita dengan sebuah karya besar, sebuah masterpiece dunia, sebuah buku yang diterima oleh umat mulai dari kelahirannya sampai hari ini, dan bahkan banyak sekali ulama mengatakan tidak ada buku yang paling diterima oleh umat, tidak ada buku yang paling dikaji oleh umat dan tersebar di tengah-tengah umat setelah Al-Quranul Karim dibanding buku ini. Itu buku yang bernama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Dan semoga saat kita mengkaji buku itu, kita termasuk ke dalam orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan kita orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, buku ini menempati ranking kedua dari penyebaran dan pengajian setelah Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya buku ini, betapa luar biasanya buku ini. Dari jutaan buku, judul buku yang tersebar, tapi kitab ini yang menempati ranking kedua setelah Al-Quranul Karim. Maka sungguh disayangkan ketika kehidupan kita cuma sekali aja kita tidak pernah berinteraksi dengan buku ini. Kita tidak pernah memetik mutiara-mutiara hikmah dari buku ini. Dan yang sangat disayangkan terlebih lagi, banyak orang, jangankan buku ini, hidup cuma sekali aja dia nggak pernah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jadi jangankan yang ranking 2-nya, ranking 1-nya aja nggak pernah. Subhanallah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Lalu setelah itu bisa berinteraksi dengan buku yang bernama Riyadhus Shalihin ini. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, dari mana buku ini berasal? Dari mana buku ini berasal? Dan saudaraku yang Allah muliakan, buku ini berasal dan lahir dari seorang ulama besar, ulama yang diakui oleh dunia. Beliau bernama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa disebutkan dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami
An-Nawawi Al-Hawari, Al-Hawrani, mohon maaf, Al-Hawrani Ad-Damashqi Asy-Syafi'i, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah ulama yang dipuji oleh banyak sekali umat, dikagumi. Rasanya terlalu banyak pujian-pujian dari umat kepada beliau untuk kita sebutkan satu demi satu. Cukuplah kita nukilkan sedikit pujian dari nama-nama besar seperti Al-Imam Al-Zahabi. Al-Imam Al-Zahabi mengatakan beliau ini Syekhul Islam, Al-Imam, Al-Qudwah, Al-Hafidh, Al-Zahid, Al-Abid, seorang imam besar dan teladan bagi kita semua. Al-Hafidh, Al-Zahid, orang yang zuhud, Al-Abid, dan rajin ibadah, Al-Faqih, dan pakar fikih yang sangat luar biasa, Al-Mujtahid Ar-Rabbani, beliau adalah mujtahid mutlak, makom tertinggi dalam ilmu fikih, level tertinggi dalam ilmu fikih, penulis buku-buku yang diterima oleh umat dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain, kata beliau. Dan ini bukan hanya testimoni dari Al-Imam Al-Zahabi. Al-Imam Al-Yafi'i pun juga mengatakan beliau adalah Syekhul Islam, Muftil Anam, Al-Muhaddith, Al-Mutqin. Beliau adalah Syekhul Islam, syekhnya umat Islam, Muftil Anam, muftinya seluruh umat Islam, seluruh manusia. Terlepas apa madhabnya, itu muftinya itu Imam Nawawi. Subhanallah. Dan menariknya beliau katakan Al-Bahru Al-Mufid Al-Qarib Wal-Ba'id. Beliau itu lautan dan manfaatnya bisa dinikmati oleh orang-orang yang dekat dan orang-orang yang jauh. Subhanallah. Laut, tapi manfaatnya bisa dinikmati oleh orang-orang yang dekat dan orang-orang yang jauh. Laut seperti apa itu? Laut biasanya dinikmati oleh orang-orang yang dekat, anak-anak pantai itu menikmati laut tersebut. Yang bisa menikmati misalnya Labuan Bajo adalah orang-orang yang tinggal di daerah sana. Yang bisa menikmati Raja Ampat adalah orang-orang yang tinggal di sana atau yang pernah ke sana. Tapi Al-Imam Nawawi itu bahar laut dan manfaatnya yang dekat sama yang jauh, dan terbukti. Ucapan Al-Imam Al-Yafi'i bukan basa-basi, bukan hiperbola. Sampai hari ini, sampai tahun 1441 Hijriah kita menikmati beliau. Padahal beliau hidup di abad ke-7. Beliau lahir di tahun 631 dan meninggal di 676 Hijriah. Bayangkan, tahun 600-an, sekarang tahun 1400-an. Dan kita menikmati ilmu beliau, keindahan akhlak beliau, amalan hati beliau, dan seterusnya. Alim besar, saudaraku, ulama yang berasal dari mazhab Syafi'i, salah satu fuqaha Syafi'iyah. Dan kita tahu Syafi'iyah adalah mazhab yang dipilih oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Jadi ini tokoh besarnya mazhab Syafi'iyah dan layak dijadikan acuan, layak diambil fatwa-fatwanya. Bagaimana nggak layak? Kata Imam Yafi'i tadi, Muftil Anam, muftinya manusia. Dan Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan Al-Imam Al-Allamah Syekhul Madhab, ini guru besarnya madhab Syafi'i. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, kenapa kita perlu mengangkat keterangan para ulama tentang beliau? Karena sekali lagi, Islam, agama kita,
itu selalu mengajak kita belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Mulai dari generasi terbaik, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Surat At-Taubah ayat 100, Allah mengatakan, dan yang pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ayat ini menjelaskan pujian dan ridho Allah terhadap orang-orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti para sahabat, muhajirin dan ansar. Makanya kan Allah katakan, coba dibuka atau ayat 100, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Muhajirin dan ansar, para sahabat Nabi SAW. Kenapa mengikuti para sahabat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka lah manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Sebagaimana keterangan langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, dalam hadis Bukhari, sebaik-baik manusia itu generasiku. Sebaik-baik manusia generasiku. Jadi Islamlah yang mendidik manusia untuk selalu belajar dari yang terbaik. Karena yang terbaik itu beda memang. Levelnya beda, kualitasnya beda. Cara berpikirnya berbeda. Konsepnya beda. Kalau konsepnya sama nggak mungkin jadi yang terbaik. Kalau konsepnya sama nggak mungkin belajar dari yang terbaik. Nggak mungkin menjadi yang terbaik, mohon maaf. Belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Kenapa orang ingin masuk ITB atau UI atau IPB atau UGM atau UNER atau ITS dan lain-lain? Karena nama-nama kampus tersebut adalah kampus-kampus di antara kampus-kampus terbaik. Sekali lagi di antara, karena kita nggak mungkin sebutkan satu demi satu, di antara kampus-kampus terbaik yang ada di negeri ini. Maka wajar setiap anak SMA pengen masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Itu fitrah manusia, itu logika. Kenapa orang pengen, kalau pengen itu pengen lebih, kalau di luar pengen lebih lagi, ingin belajar di Oxford misalnya, di Harvard misalnya, atau di Stanford misalnya, karena itu di antara kampus-kampus terbaik di dunia. Di antara kampus-kampus terbaik di dunia. Kenapa orang yang anak-anak muda yang pengen bangun bisnis startup dan lain-lain atau teknologi pengen sekali pergi ke Silicon Valley? Karena di Silicon Valley lah berisi nama-nama besar yang memimpin dunia saat ini. Lalu kenapa logika itu hanya kita terapkan untuk masalah dunia, saudaraku? Kalau dunia aja demikian, lalu bagaimana dengan akhirat? Bukankah kita hidup di dunia cuma sementara? Cuma sementara. Cuma sebentar. Kalau itu bisa kita gunakan, lalu bagaimana dengan akhirat? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagaimana dengan agama kita? Bagaimana dengan agama kita? Yang menentukan surga dan neraka kita. Menentukan ketenangan diri kita, kebahagiaan kita. Stres atau enggak kita dalam menapaki hari-hari ini. Maka belajarlah dari yang terbaik. Dan yang terbaik adalah para sahabat Nabi SAW. Lalu setelah para sahabat adalah ulama-ulama yang datang di era berikutnya yang mengikuti mereka. Dan di antara ulama-ulama terbaik yang mengikuti jalannya para sahabat adalah Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana dijelaskan muridnya sendiri, Al-Imam Ibn Al-Attar. Imam Nawawi itu komit mengikuti generasi terbaik.
Dan ketika Al-Imam Nawawi komit mengikuti generasi terbaik, pasti tertuang di dalam karya-karyanya. Konsep itu, ilmu tersebut, itu pasti tertuang dan sangat kaya terdapat di dalam karya-karyanya. Terdapat dalam karya-karyanya. Dan di antara karya emasnya adalah Riyadhus Shalihin. Itu kerangka berpikir yang benar. Dan itu yang dikatakan muridnya sendiri. Guruku ini, kata beliau, guruku ini itu komit mengikuti generasi terbaik. Komit mengikuti generasi terbaik. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, bagaimana kita mencamkan masalah ini? Bagaimana kita mencamkan masalah ini? Sehingga kita nggak salah. Kita harus pastikan kita bukan hanya belajar dari yang baik, tapi belajar dari yang terbaik. Kita belajar dari yang terbaik. Jangan sampai usia yang sebatas ini atau sementara ini itu terbuang sia-sia. Hidup cuma sekali, saudaraku, dan cuma sebentar. Maka yang sebentar ini gunakan untuk belajar dari yang terbaik, dan diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama, karena itu yang diarahkan oleh para ulama kita, dan itu yang disampaikan oleh mereka. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Al-Attar, kata beliau, guruku ini sadikan fi kulli dzalika tariqatas salaf. Guruku itu menempuh jalan generasi terbaik, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu dikatakan dalam kitab Tuhfatul Talibin. Dan saudaraku, sebagaimana tadi sudah kita dengar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Zahabi, bahwa beliau ini imam. Al-Yafi'i, Al-Imam Yafi'i juga mengatakan Al-Bahrul Al-Mufid Al-Qarib Al-Ba'id. Beliau itu ibarat samudra yang memberikan manfaat kepada orang yang dekat dan orang yang jauh. Bahkan sampai kita menikmati karya beliau. Beliau sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Katsir, Syekhul Madhab, guru besarnya madhab Syafi'iyah, Muftil Anam, muftinya atau mufti itu pemberi fatwanya seluruh manusia. Ini ulama yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan saudaraku yang Allah muliakan, dan hidupnya atau kehidupannya dan karyanya itu ajaib, jamaah. Ajaib. Riyadhus Shalihin itu hanya satu dari karya beliau, dan memang salah satu yang paling terbaik dari segi penyebaran tentu saja, tapi itu baru satu. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan beliau, waduh, gak masuk akal. Beliau rahimahullahu ta'ala itu ulama atau sosok yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting, khususnya di hari-hari ini, di saat kita menjalani hari-hari yang penuh dengan keterbatasan, baik keterbatasan kesehatan bagi yang sedang sakit, keterbatasan mobilitas karena kita nggak bisa keluar atau jalur sekarang sudah mulai dibatasi,
atau di sebagian negeri sudah ada download total atau lockdown total atau lockdown wilayah. Ada yang lockdown kota, terbatas. Ada yang terbatas keuangan. Sekali lagi, masuklah dari pintu ini, pintu keberkahan. Dan bicara keberkahan, salah satu ulama yang hendaknya kita telusuri dan perhatikan, Al-Imam Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hidupnya berkah sampai hari ini. Semua menikmati karya-karyanya. Padahal usia beliau atau padahal hidup beliau kurang lebih hanya 45 tahun sampai 46 tahun. Allahu Akbar. 45 sampai 46 tahun. Beliau lahir tahun 631 dan meninggal tahun 676. 676. 631 sampai 676. Kenapa 45 atau 46? Tapi karyanya luar biasa. Karyanya luar biasa. Warisannya, legasinya. Subhanallah. Sebagian ulama mengumpulkan, beliau mewariskan 60-an kitab, ada yang bilang 69. Bahkan ada sebagian ulama bilang sampai tembus 100. 69 kitab. Betul, banyak orang yang punya karya tulis dan buku yang berjudul-judul atau bertema-tema. 69 bukan hal yang aneh. Temenku udah nulis 100 buku, Ustaz. Temenku ada yang 70 buku. Temenku ada 80 buku. Iya. Tapi kalau 69 itu hampir semua, bahkan semuanya masterpiece, siapa yang bisa? Kalau 69 itu semua spektakuler dan jadi rujukan dunia sampai hari ini. Kalau nggak semuanya, hampir semuanya. Siapa yang bisa demikian? Dan itu yang terjadi oleh beliau. Riyadhus Shalihin. Kalau beliau nggak punya karya, kecuali Riyadhus Shalihin, itu sudah cukup mengalahkan jutaan orang yang punya 50 judul buku, atau 100 judul buku, atau 500 judul buku. Tapi nggak bermanfaat. Yang baca mungkin 100-an orang, atau cuma ribuan orang, terus cuma beberapa saat hilang. Tapi Riyadhus Shalihin, dari tahun 600-an sampai 1441 tersebar dan ranking 2 setelah Al-Quranul Karim. Ranking 2 hadirin, ranking 2. Itu kan luar biasa. Satu buku itu udah ngalahin. Benar, 69 itu biasa. Tapi kalau satu buku saja sudah mengalahkan semua buku, terus gimana yang lain? Belum lagi Arba'in Nawawiyah atau Arba'un Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah banyak mengatakan itu salah satu buku dasar hadis terbaik di dunia. Buku kaedah dasar agama terbaik di dunia. Banyak sekali ulama mengatakan demikian. Dan yang mengatakan demikian bukan hanya ulama Syafi'iyah. Saya sering dengar dari ulama-ulama Timur Tengah, Middle East hari ini, yang notabene Hanabilah, Hanbali, bukan Syafi'iyah, mengatakan bahwa guru-guru kami menasihati mempelajari Arba'in Nawawiyah, Arba'in Nawawiyah, Arba'in Nawawiyah lin Nawawi. Padahal Hanabilah diterima Arba'in Nawawiyah. Sudah hadirin, itu buku masterpiece untuk mempelajari kaidah-kaidah agama.
Bukan hanya sebatas buku hadis, tapi buku membahas kaidah-kaidah para ulama dan agama. Belum lagi Al-Minhaj Syarah Muslim, keterangan hadis-hadis dalam kitab Imam Muslim, Sahih Muslim. Itu buku tanya ke ustadz-ustadz kita, ke kiai-kiai kita, ke habib-habib kita yang benar-benar belajar. Siapa yang nggak pernah baca buku itu? Atau siapa yang nggak menjadikan buku itu sebagai rujukan ustadz-ustadz kita atau kiai-kiai kita? Al-Minhaj Syarah Muslim. Mungkin hampir 100% penuntut ilmu sampai hari ini ketika belajar hadis Muslim dia akan buka Al-Minhaj Syarah Muslim Al-Imam Nawawi. Padahal Syarah Muslim bukan hanya beliau yang mensyarah, tapi rujukan orang beliau. Rujukan beliau. Hadirin yang Allah muliakan, belum lagi Rawdatul Talibin. Rawdatul Talibin, tanya siapa kiai atau ustadz berhadap Syafi'iyah yang nggak tahu Rawdatul Talibin. Rawdatul Talibin, subhanallah, itu rujukan dalam madhab Syafi'iyah. Itu satu buku, ada yang dicetak 9 jilid, ada yang mencetaknya 11 atau 12 jilid. Satu buku Rawdatul Talibin berapa judul? Satu, tapi 12 jilid atau 9 jilid. Seperti Al-Minhaj Syarah Muslim, satu buku, tapi ada yang mencetak sampai 10 jilid, ada yang 5 jilid juga ada, bahkan ada 1 jilid tebal banget. Satu buku, tapi berjilid-jilid. Rawdatul Talibin adalah rujukan dalam madhab Syafi'iyah. Belum lagi Al-Minhaj, ringkasan dari Al-Muharrarnya Ar-Rafi'i, itu juga rujukan dalam madhab Syafi'iyah. Dan yang paling fenomenal dalam ilmu fikih adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu, saudaraku yang Allah muliakan, itu buku fikih menjelaskan sebuah kitab yang berjudul Al-Muhadzab karya Al-Imam Asy-Syirazi. Tapi qadarullah Imam Nawawi tidak menyelesaikan buku tersebut karena beliau keburu meninggal dunia. Beliau baru sampai di bab riba. Lalu beliau wafat rahimahullahu ta'ala. Lalu dilanjutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, tapi nggak banyak juga, cuma 3 jilid, lalu beliau wafat. Lalu dilanjutkan oleh beberapa pihak, diantaranya Syekh Al-Muti'i. Itu kata para ulama, jika Al-Imam Nawawi berhasil menyelesaikan mahtija ila ghairihi, kita nggak butuh buku lain kecuali Al-Majmu'. Itu buku terbaik di dunia dalam ilmu fikih kalau sampai selesai. Sekarang aja itu buku yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu fikih. Itu kalau selesai, sebagian ulama mengatakan Anda nggak perlu baca buku-buku lain, itu aja baca Al-Imam Nawawi. Belum lagi Al-Adhkar dalam bab zikir. Belum lagi At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran dalam bab adab penuntut ilmu, khususnya ahli Quran. Dan masih sangat-sangat banyak sekali buku tersebut. Belum lagi buku Mukhtasar Adab al-Istisqa, Mukhtasar Al-Basmalah,
dari Abi Syamah, dan buku-buku yang luar biasa. Dan itu kata para ulama, jika karya beliau dihitung dari hari lahirnya, maka setiap hari itu beliau menulis kurang lebih 2 buku tulis Karasatain. Jadi kalau beliau mulai nulis dari beliau lahir, kan kita biasanya kalau lahir nangis ya, terus disusui. Kalau beliau udah mulai nulis tuh, begitu lahir langsung nulis. Itu setiap hari 2 buku. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan, dikatakan beliau itu nulis buku bukan dari awal. Tentu saja bukan dari awal. Mana ada orang bayi hari pertama langsung nulis buku? Gak ada. Beliau baru mulai belajar, start belajar di usia 19-an tahun. Dan itu pun belum nulis buku. Sebagian orang mengatakan, beliau nulis buku startnya di usia 30-an tahun. Bayangkan start nulis buku 30-an tahun, lalu 45 tahun meninggal, lalu karyanya seperti ini. Subhanallah. Makanya ajaib jamaah, ajaib. Ajaib. Ini yang dinamakan keberkahan. Makanya setiap ulama ketika membahas tentang keberkahan, keberkahan waktu, keberkahan hidup, keberkahan usia, itu salah satu contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berkah. Berkah. Hampir semua mengatakan demikian. Dijelaskan Syekh Abdul Qayyim Al-Khudair dan para ulama, ilmunya, waktunya berkah, hidupnya berkah. Kok bisa buat karya seperti itu? Ilmunya demikian. Al-Imam Al-Zahabi ketika menjelaskan biografi atau menjelaskan Imam Nawawi mengatakan sosok ini sabar dalam menjalani kerasnya hidup. Sabar. Jadi poinnya adalah hidupnya keras. Hidupnya keras. Oleh karena itu kita yang hari ini sedang ada kesulitan hidup, sedang menghadapi kerasnya kehidupan dengan kondisi pandemi, dengan kondisi semua terbatasi, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, omset jatuh, sakit. Jangan lemah, jangan down. Imam Nawawi itu hidupnya keras, tapi bisa begini jamaah. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Kenapa? Karena berkah. Makanya kondisi sulit begini, masuklah dari pintu keberkahan. Kita mau masuk dari pintu mana lagi? Sulit. Pintu usaha, hampir semua usaha turun hari ini. Pintu aktivitas dan mobilitas susah melakukan gerakan. Apalagi misalnya di Jakarta mulai kemarin, udah susah. Dan kita yakin ini untuk kebaikan kita semua, tapi untuk mobilitas jadi terhambat. Bahkan naik mobil aja dibatasi penumpangnya. Susah. Ini harus masuk dari pintu keberkahan. Mau kerja susah, semua kerja sekarang. Masuk dari pintu keberkahan, saudaraku. Itu Imam Nawawi. Nah pertanyaan, kok beliau bisa berkah? Dari mana asal keberkahan beliau tersebut? Kok bisa? Dapat ini, dapat itu.
kesulitan atau dalam kerasnya kehidupan. Keras loh. Sebagian mengatakan beliau itu di beberapa fase kehidupannya itu makan cuma sekali. Imam Nawawi rahimahullah makan cuma sekali. Dalam riwayat yang lain dijelaskan sebagian ulama, beliau tuh kalau makan cuman roti yang keras sama buah tin. Beliau salah satu sosok yang merasakan kerasnya kehidupan. Makanya kan dalam cerita kan ketika raja pada saat itu ingin ketemu Dhahir Bibris, lalu bertemu dengan Imam Nawawi, awalnya kan underestimate karena penampilannya nggak meyakinkan, kurus segala macam. Oh tapi nggak bisa disetir jamaah, punya izzah. Kenapa? Berkah hidupnya. Kita yang lagi kesulitan, paling nggak kita masih bisa makan banyak hal. Imam Nawawi sekali, ada yang sekarang susah nih, tapi masih ada yang makan 2 kali, bahkan masih ada yang makan 3 kali. Imam Nawawi di banyak fase kehidupannya makan sekali, makan sekali. Ini yang perlu kita camkan. Nah, mengetahui cerita tentang beliau ini salah satu cara kita mengangkat moral kita, semangat kita, agar kita nggak terpuruk. Kita harus bangkit dengan meminta pertolongan kepada Allah. Kuncinya keberkahan. Itu karya-karya itu beliau hasilkan dengan taufik Allah, bukan dengan kehidupan yang serba mewah dan lapang, enggak. Itu yang dikatakan Imam Zahabi, kehidupan keras, bukan mewah, kehidupan keras. Beliau melewati fase-fase yang sangat susah. Tapi beliau berhasil dengan taufik Allah membuka pintu keberkahan. Allah berkahi, subhanallah. Allah berkahi jamaah. Sampai hari ini kita bukan hanya tahu Riyadhus Shalihin, kita tahu Arba'in, kita tahu Rawdatul Talibin, kita tahu Al-Minhaj Syarah Muslim, kita belajar Al-Adhkar, kita mengkaji At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan buku-buku beliau lainnya. Hadirin yang Allah muliakan, masuklah dari pintu keberkahan sebagai Imam Nawawi masuk dari pintu keberkahan. Yang kita harus tahu apa kunci-kunci beliau sehingga meraih keberkahan hidup dan waktu. Karena clear, menurut keterangan para ulama kita, ini sosok bisa seperti ini karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya sebutkan, dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair dan para ulama yang lain. Nah, apa yang beliau lakukan? Bagaimana cara mendapatkan keberkahan tersebut? Faktor-faktor apa? Kunci-kuncinya seperti apa? Sehingga kita bisa teladani. Karena faktor-faktor tersebut, kunci-kunci tersebut, itu bukan hal yang mustahil untuk kita adaptasi, saudaraku. Dengan izin Allah bisa. Walaupun mungkin levelnya nggak seperti beliau. Tapi dengan izin Allah, insya Allah bisa. Ini bukan kunci-kunci yang mustahil. Dan gak harus bayar.
nggak keluar uang banyak, dalam arti kan beliaunya sendiri aja, kata Imam Dhahabi, sabar dalam kehidupan yang keras. Untuk menjalankan kuncian-kuncian ini, atau apa yang beliau lakukan selama hidup beliau, ini sangat cocok untuk kita di kondisi-kondisi seperti ini. Kalau misalnya, iya tapi bayar dulu 100 juta, ya banyak dari kita tutup buku, udah nggak bisa deh. Memang sih efektif, tapi saya nggak punya uang 100 juta. Ini nggak ada 100 juta. Ini Anda nggak harus bayar 50 juta. Ini free. Dan beliau terapkan. Dan beliau pun sabar dalam kehidupan yang keras. Dan di banyak waktu dalam hidup beliau makan cuma sekali. Apa yang beliau lakukan? Dan apa kunci-kunci keberkahan tersebut? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan bahas apa yang beliau lakukan dan rahasia dari keberkahan beliau, insya Allah di pertemuan yang akan datang, dan langsung diceritakan oleh para ulama kita, khususnya murid-murid beliau seperti Al-Imam Ibnul Attar rahimahumullahu ta'ala, atau yang beliau ceritakan langsung seperti apa yang beliau lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.